yang tahu apa itu larutan elektrolit dan non elektrolit? Ya, Sudi, silakan. Ibu. Ya. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak mengandung ion gas. Penurunan tekanan uap itu adalah suatu fenomena di mana tekanan uap suatu larutan lebih rendah dibanding tekanan uap larutan murninya. Ya, sudah benar ya. Penurunan tekanan uap menyebabkan larutan membutuhkan. Nah, ini merupakan gambar penerapan kenaikan PID, yaitu penyulingan minyak bumi dan destilasi, di mana kedua gambar ini menerapkan suatu proses yang menerapkan perbedaan titik giginya. Silakan siapa yang bisa membacakan tugas pembelajarannya? Ya, Alia. Tujuan belajarnya menganalisis fenomena kenaikan titik gigi larutan elektrolit. Baik, sekarang silakan Anda scan barcode di depan. Silakan kerjakan soal. Ke sini juga sudah Ibu linknya sudah Ibu kasih di classroomnya ya. Silakan perhatikan gambar di depan. Kira-kira gambar di depan itu gambar apa ya? Ya, betul ya. Silakan Anda diskusikan dengan teman kelompoknya, identifikasi masalah dan hipotesis sementara, dan kerjakan di LKPD-nya yang udah Ibu share di Google Classroom-nya. Silakan diskusi lalu kumpulkan datanya dan kerjakan pertanyaan yang ada di LKPD. Nanti LKPD-nya Anda kirim di Google Classroom-nya ya. Ibu kasih waktu diskusi selama 10 menit. Sesuai dengan kelompok minggu lalu ya. Tulis saja di kertas selembar ya, nanti foto lalu kirimkan di Google Classroom-nya. Alia jangan main HP, diskusi sama temannya ya. Iya. Kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Yang mana itu? Ini yang ketiga. Silakan kerjakan di kertas selembar, nanti akan didiskusikan pada umumnya. Mulainya dari mana, Bu? Bikin masalahnya di sini, hipotesis, satu kali jawab pertanyaan. Ya. Alia tahu di mana HP-nya ya. Sekarang di HP.
Itu 3. Apakah masih ada kesulitan anak-anak mengerjakan APD-nya? Waktu diskusinya tinggal 2 menit lagi ya. Udah. Udah selesai Anda? Sudah. Sekarang siapa yang mau menjawab rumusan masalah sama hipotesisnya? Alia. Ya, silakan Alia. Apakah penambahan garam pada air yang direbus mempengaruhi titik didih air? Iya, Bu. Penambahan garam pada air yang direbus mempengaruhi titik didih air. Ketika garam atau zat larut lain bersifat non-volatil atau tidak mudah menguap ditambahkan dalam air, titik didih meningkat. Didih airnya meningkat. Yang kedua, bagaimana konsentrasi garam mempengaruhi perubahan titik didih air? Waktu yang dibutuhkan untuk mendidihkan air dengan garam akan sedikit lebih lama dibandingkan dengan air murni. Karena di larut air garam lebih tinggi. Apakah hipotesis sama identifikasi masalahnya sama dengan kelompok 1? Sama Bu, sama. Baiklah, sekarang siapa yang mau menjawab pertanyaan yang ada di LKPD? Kami Bu. Ya, silakan kelompok 1. Ikut berapa? Yuk semuanya ya. Saya akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. 1. Apa yang dimaksud dengan kenaikan titik didih? Titik didih adalah fenomena di mana titik Dari didih sini. Titik didih adalah fenomena
habis. Ibu lihat dari nilai Ananda masih ada yang di bawah KKM ya. Yang belum tuntas silakan kerjakan soal yang ada di bahan ajarnya, soal nomor 1 sampai 10 dikumpulkan minggu depan. Oh ya, untuk absen masih ada yang belum ngisi, jangan lupa diisi ya. Baiklah, apakah pembelajaran hari ini ada yang masih ditanyakan, Ananda? Apakah semua sudah mengerti? Ya, baiklah, sekianlah pembelajaran